Mbah nuwun sewu, niki njenengan sampun longgar, kula badhe tanglet napa ingkang diarani manungsa petinganing jalma, Mbah. Oh nggih. Banyak sekali para tokoh-tokoh seni budayawan, terutama ahli-ahli sastra Jawa atau dari pakem-pakem pedalangan yang ada di Indonesia, bahwa banyak tembung-tembung yang sulit kita pecahkan seperti manungsa petinganing jalma. Artinya bahwa manusia apabila diagungkan daripada Sang Pencipta, artinya manusia akan diangkat derajatnya seperti bukan manusia, karena apabila mereka punya keagungan yang besar, apa yang diminta maka akan tercapai. Misalkan ada sosok seseorang yang dibanggakan di masyarakat, bahkan dibanggakan di antar negara atau di seluruh dunia. Mereka hanya menunjukkan saja, misalkan mereka minta mobil, minta rumah, mereka minta perusahaan, bahkan mereka minta tanah seluas apapun, maka mereka akan diberikan karena mereka diagungkan sesama umat. Sehingga kesannya bahwa apabila orang itu memiliki keagungan yang besar, segala permintaan di dunia ini akan dikabulkan oleh Sang Pencipta alam, karena mereka bersinar-sinar auranya, sehingga kewibawaannya, derajatannya, ucapannya, maka mereka akan membuat senang orang banyak dan mereka akan ditakuti oleh orang banyak dan mereka menjadikan panutan-panutan orang banyak. Apabila mereka menjadikan panutan orang banyak, tentu mereka memiliki kapasitas yang tinggi dan memiliki budi pekerti dan memiliki sesuatu yang tidak sama dengan orang lain. Maka mereka apabila menghendaki sesuatu, maka akan tercipta pula, maka akan bisa terbukti nyata. Misalkan ada seseorang yang diagungkan, mereka meminta perusahaan yang sangat besar pun, maka mereka akan diberikan. Walaupun toh mereka hanya menuding saja atau hanya mereka mengucapkan saja, maka harta benda yang jumlahnya tidak terhingga maka akan digapai, maka akan diserahkan pula, karena mereka merupakan orang-orang yang diagungkan. Artinya apabila sebaliknya manusia apabila tidak punya harga diri, manusia yang tidak punya keagungan, mereka yang tidak punya kemuliaan, maka mereka akan menjadi orang yang sangat hina sekali. Apalagi apabila orang yang hina, mereka jangankan minta, mereka mendekati orang saja, orang itu akan melarikan diri. Apabila orang yang terhina atau dihinakan oleh masyarakat, dihinakan oleh manusia, jangankan mereka meminta, mereka mendekati orang saja, yang didekati pasti lari dan mereka dibenci oleh masyarakat. Mereka akan dimusuhi, mereka akan dihujat, mereka akan dikucilkan, bahkan kehidupan mereka seperti halnya sampah yang ada di masyarakat, seperti halnya kedudukannya lebih mulia hewan daripada manusia. Sehingga apabila manusia hina, maka derajatnya melebihi derajatnya hewan, karena tidak ada orang yang menghiraukan, tidak ada orang yang menghargai, mereka dilecehkan dan mereka tidak punya nasib-nasib yang beruntung. Bahkan kadang pula mereka hidupnya gelantungan seperti sebatang kara. Artinya kalau bahasa Jawa dapat dikatakan yaitu wong sudro sempali loro saudon terus saurupan kiri balilungan pitak bedaraan. Artinya sama sekali mereka tidak punya derajat dan mereka tidak mampu berbuat apapun. Sehingga kalau orang punya derajat yang tinggi, maka mereka akan dihormati siapapun dan mereka akan hidup yang lebih mulia. Namun apabila mereka punya derajat yang rendah, mereka tidak dihargai dan dihina oleh sesama manusia, maka manusia itu memang aneh. Sehingga dapat dikatakan kita juga bingung, kadang-kadang ada manusia yang berderajat tinggi, sangat dihormati, yang sangat berlebihan. Ada pula manusia yang punya derajat yang sangat rendah dan mereka rendah sekali, bahkan mereka makan saja tidak bisa, mereka tidak punya rumah, mereka mendekati orang itu akan lari, ucapannya tidak dihiraukan, mereka tidak dipercaya. Disitulah letaknya bahwa manusia kalau memang diagungkan akan mudah menggapai, namun apabila mereka dijatuhkan harga dirinya atau martabatnya, mereka seperti sampah di masyarakat. Sehingga disinilah letak, saudaraku, hidup di dunia ini dapat dikatakan bejo bejan, artinya sopo sing bejo ing kono oleh kanugrahan. Hingga
banyak sekali diterapkan apabila kita bertani saja, karena punya nasib yang baik maka mereka akan mendapat untung yang sangat besar. Kadang pula kita melarikan kepada misalkan kita sekolah saja, apabila mereka memiliki keuntungan yang besar, baru saja lulus sekolah saja mereka ditawari yaitu seseorang akan dikuliahkan, dan setelah kuliah mereka juga diberikan jabatan oleh orang-orang yang mengagumi pada dia. Hingga seperti kehidupan ini bahwa bejo dan bejan, artinya sopo sing bejo mereka mendapat kemuliaan. Bagi orang-orang yang tidak bejo maka mereka mendapatkan kesengsaraan dan hidupnya yang tidak beruntung. Yang inggil tanung ungguli, yang andap tanung kangasori. Sehingga apabila mereka punya keunggulan maka mereka sangat unggul sekali, apabila mereka rendah maka rendahnya tidak ada yang mengungguli. Sehingga kehidupan ini dapat dikatakan nasib-nasiban saja. Tinggal kita itu berada di nasib yang apa. Apakah kita punya nasib yang baik, apakah kita punya nasib yang sedang, apakah kita nasib yang buruk. Sehingga kehidupan ini tidak dapat kita untuk bergugat kepada siapapun, tetap kita mengatakan bahwa dunia ini sudah adil, karena semua dikendalikan oleh Sang Pencipta alam. Perbuatan, perilaku, keadaan apapun disekinar oleh Sang Pencipta alam, karena dunia ini memang berwarna-warni, dunia ini beragam, sehingga adanya beragam itulah dapat dikatakan itu jagat gumelar. Demikian, terima kasih teman-teman yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kita minta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan sebagai renungan bahwa manusia itu umurnya terbatas, sehingga apabila kita mendapatkan keagungan, kita mendapatkan kejayaan, maka kita harus tahu bahwa kejayaan, kenikmatan itu ada batasnya. Suatu zaman nanti kita akan selesai kehidupan di dunia ini, dan kita tentu dipanggil Sang Pencipta alam, maka dari ada akan menjadi tiada. Sehingga perlunya kita berhati-hati, karena usia selalu menggerogoti kita. Semakin lama, semakin hari, maka umur kita bertambah, dan kita akan mengalami dunia bina masa tua. Sehingga apabila sudah tua, tentu kita akan dipanggil Sang Pencipta, kita kembali Sang Pencipta. Maka disinilah kita untuk mengoreksi diri agar kita berhati-hati bahwa kehidupan ini tidak langgeng. Kematian orang bisa sewaktu-waktu jatuhnya, sehingga yang penting kita jangan sampai bersombong diri, karena kesombongan itu merupakan yaitu halangan manusia untuk berbakti pada Sang Pencipta alam. Apabila kita ada kesalahan, tentu kita harus mudahnya untuk minta maaf, seperti halnya kita hidup di masyarakat, seperti yang dapat dikatakan gosokan gabah, saling memperingatkan siapa yang mereka salah, patutlah kita untuk memperingatkan. Apabila kita yang salah, maka kita harus bersadar diri untuk mau membenah diri, mau memperingatkan, mau dikritik, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pencipta alam. Ingat bahwa kita ini hidup di dunia ini tentu ada dua jalur, benar dan salah. Semoga kita di jalan yang benar, semoga kita dihindarkan jalan yang salah. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu amin ya rabbal alamin. Sugeng rayu.